sampaikan sebenarnya banyak ya Pak ya program, mungkin rencana saya ya kayak aku ngeluarin single akhirnya terhambat karena kan beberapa orang akhirnya nakip uang mereka untuk ya saving mereka ya, karena kita nggak tahu, balik lagi kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Akhirnya kayak kita mau ngeluarin lagu juga butuh dana yang nggak sedikit ya Pak ya, jadi akhirnya itu juga terhambat. Terus Kak Wita sendiri job kita akhirnya semuanya ke PNB. PT Sinar Media Indonesia dan Indonesia Care Forum bekerja sama dengan Radio Muara 693 AM Jakarta dan Radio Muara 102,1 FM DSS Subang kembali menyelenggarakan acara Ngobrol Cerdas, mengusung tema peran aktif media publik figur dalam mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan pasca vaksinasi COVID-19, disiarkan live oleh Radio Muara 693 AM Jakarta pada Rabu 24 Februari 2021 pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Pasti, aku sempat benar-benar kayak isolasi, benar-benar isolasi aku sama keluarga aku. Kebetulan keluarga aku di kampung juga bingung mau kemana kan, dan kebetulan orang rumah juga bukan tipikal orang yang suka keluar. Jadi waktu itu juga Maret tahun lalu, awal mula COVID gencar di Indonesia, aku langsung balik ke kampung. Kayak aku langsung udah gak usah kemana-mana dulu, kita di rumah aja 1 bulan, gak kemana-mana, semua udah menunggu untuk lebih calm down sih. Soalnya apapun yang keluar awal-awal itu biasanya bukan dilebih-lebihkan ya, tapi lebih emang orang-orang karena belum tahu nih COVID itu sebenarnya seperti apa, mereka jadi paranoid banget kan. Yang apalagi kan kalau kita lihat di Wuhan itu videonya menurut aku mengerikan. Orang jatuh di jalanan, ngeluarin darah, dan alhamdulillah mungkin di Indonesia belum ada kasus seperti itu. Jadi kalau dibilang takut keluar rumah pasti. Yang saya rasakan sudah pasti sedih ya, karena aku nggak bisa nyanyi. Yang pasti secara pemasukan aja itu udah bisa dibilang minus, karena nggak ada pemasukan sama sekali. Terus karena ini nyanyi bukan cuma sekadar pekerjaan buat saya, karena di situ juga ada passion saya. Kayak ada sesuatu yang hilang aja. Gak nyanyi, gak ketemu orang banyak, karena biasanya hidup aku kan istilahnya juga di panggung ya Pak ya, yang setiap bulannya saya pasti ketemu dengan orang banyak, saya menghibur, terus tiba-tiba aku harus diem di rumah, itu jujur sedih iya, depresi juga iya, sudah pasti. Penghibur, terutama public figure, penyanyi, ngerasain frustasi dan depresi. Oh, saya lebih fokusnya ke konten ya, Pak ya. Jadi karena kita kan juga harus muter otak gimana nih supaya eksistensi kita itu tetap ada. Karena kan pandemi, kita nggak tahu ini pandemi bakalan sampai kapan. Kalau misalkan kita akhirnya berdiam diri, nggak ngerti, cuma nunggu kita kira-kira mau apa ya, kira-kira mau apa ya, nggak akan ada hasilnya. Jadi saya fokus untuk aku bikin konten, karena saya suka game, saya bikin konten di games. Terus saya suka menyapa penggemar aku, followers aku lewat TikTok, lewat Instagram, ya gitu aja. Sama paling cover-cover lagu aja sih. Lagu-lagu apa tuh yang bapak biasanya? Kenapa? Lagu cover tuh lagu apa? Kalau
Kalau cover secara profesionalnya baru akan dijalani di bulan depan, saya akan rekaman. Kalau cover-cover biasa ya karena saya penyanyi dangdut, saya lebih seringnya cover nyanyi lagu dangdut. Jadi media ini berfungsi sebagai pendidikan buat masyarakat luas. Karena apa? Karena sekarang sistemnya sudah era digital, apalagi media online. Jadi bisa diakses, dibaca, dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Semuanya bisa membaca apa itu tentang penyakit menular, apa itu tentang vaksinasi, dan bagaimana tentang menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan kebijakan tersebut oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Terus apa peran media yang selanjutnya? Yaitu berfungsi sebagai media informasi. Jadi seluruh kejadian-kejadian, fakta dan realita, di sini tugas media untuk memberikan informasi kepada publik bahwasanya penyakit COVID itu bisa menular apabila terjadi bersentuhan, interaksi langsung antara masyarakat dengan masyarakat, antara individu dengan individu, apalagi yang sifatnya kerumunan ramai-ramai itu tidak diperbolehkan. Makanya di situ diterapkan peraturan PPKM dan PSBB. Terus manfaat yang ketiga, media itu berfungsi bisa mempengaruhi perilaku. Contohnya begini, di dalam media itu ada semacam promosi, stiker, bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana cara menjaga jarak. Nah, di situ peran media itu 79% untuk merubah perilaku seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Harapannya sih yang pasti semoga pandemi ini segera berlalu, itu adalah doa semua manusia di dunia ini sudah pasti, dan semoga untuk masyarakat yang terdampak tetap diberi kesabaran, ketabahan, terus semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dengan tetap penuh dengan kewarasan, karena beberapa teman udah banyak yang frustasi, itu udah pasti. Dan semoga untuk usaha-usaha besar yang masih tetap kokoh berdiri, supaya tetap bisa mempertahankan usahanya, dan semoga kita cepat sehat kembali, dunia kita cepat sehat.